Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'inna ya Rabbana ala فهم القرآن والعمل بالقرآن. اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinitas kita di majelis tafsir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kala betul-betul mengumpulkan kita bersama ahli Quran. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan membantu kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal bildan لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ada tanda-tanda ahli iman, yaitu kerinduan untuk bisa berada di tempat yang aman dari fitnah akidah, fitnah keimanan. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang mulia di saat menemukan di satu tempat sesuatu yang bakal mengganggu akidahnya. Pertama, memang ia harus membuat perubahan di tempat tersebut. Akan tapi jika ternyata untuk membuat perubahan adalah berat, sementara dia juga punya anak keturunan yang bakal besar di tempat tersebut, maka hendaknya ia meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke tempat yang lebih aman demi dirinya dan anak keturunannya, sehingga meninggalkan tempat tersebut membawa keimanannya. Maka disyariatkanlah hijrah. Di saat kaum muslimin di Makkah
mendapatkan ancaman, tindasan dari orang-orang kafir, maka setelah itu disyariatkanlah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju kota yang menanti-nanti kedatangan mereka, Madinah. Sehingga dari situlah awal perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kebenaran harus, dan untuk memudahkan kebenaran bisa tersebar, harus didukung oleh orang-orang yang beriman dan lingkungan yang beriman. Dan hijrahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para kekasih-kekasih Allah. Kalau di Hadramut, kita pernah sampai hari ini tempat tersebut diziarahi, dan itulah kakek moyang para habaib Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Beliau adalah asal dari Irak. Di saat di sana terdapat kerusakan akidah, iman, akhlak yang mengkhawatirkan sekali. Kalau beliau adalah orang yang kuat iman, beliau adalah orang yang kuat iman, akan tapi beliau punya keluarga dan anak keturunan, sehingga beliau adalah termasuk orang yang meninggalkan Irak dengan membawa keimanan dan akidah. Pergilah ke Hadramut, dan beliau wafat di sana, dan keberkahan dibuka oleh Allah di situ, sehingga lahirlah keturunan-keturunan orang yang terjaga imannya, para ulama-ulama, juru-juru dakwah dari ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah. Dan jangan sampai ada di antara kita menikmati lingkungan yang tidak baik. Memang di saat kita berada di tempat tersebut kita harus membuat perubahan. Tapi ada kala perubahan di situ teramat berat. Maka hendaknya kita segera hijrah untuk membawa iman kita dan akhlak kita. Hari ini pun banyak ada orang merasa sudah terlanjur lama di tempat tersebut, padahal di situ terjadi perzinahan, mabuk, segala macam. Dia terus berada di tempat tersebut, dan dia tidak merasa takut imannya itu akan terganggu. Bagi siapapun yang merasa imannya tidak merasa terganggu, yang merasa aman imannya tidak terganggu, tercabutlah imannya saat itu. Sehingga trader dalam mendidik anak, dia mungkin bisa benar dan baik, akan tapi bagaimana giliran anaknya? Maka jangan ragu untuk meninggalkan tempat yang sekiranya bakal merusak akidah kita, untuk pergi ke tempat lain, hijrah. Demi keimanan, keamanan iman kita dan akidah kita. Dan tidak usah ragu, jika tempat tersebut tidak mendidik anak kita, lingkungan tersebut tidak aman buat anak kita, maka kita pergi. Ini. Kemudian yang kedua, kadang kita itu memilih rumah tidak pernah pikir lingkungan itu baik atau tidak. Kalau kita mau mencari tempat tinggal, harus dipikir dulu, kenapa saya harus pilih di tempat itu? Bukan urusan ini perumahan elit, kumpulan orang-orang begini dan sebagainya, akan tapi harus di saat kita memilih sebuah tempat, ada jaminan keamanan untuk akidah kita terlebih dahulu, bukan keamanan urusan keuangan kita dulu. Memang keuangan harus dijaga, tetapi bagaimana aku hidup di lingkungan tersebut aman atau tidak? Jangan mengentengkan lingkungan luar biasa. Yang membentuk anak-anak kita adalah lingkungan. Yang menjadikan baik anak-anak kita lingkungan, dan yang menjadikan anak kita rusak adalah juga lingkungan. Berpikir cerdas, dan itu pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh para ulama. Meninggalkan satu tempat, bumi Allah sama, di tempat bumi Allah luas. Jangan merasa sudah terlanjur aku punya rumah di situ. Tahu gimana lagi ini rumah dari peninggalan nenek moyangku dan seterusnya. Biarpun itu peninggalan dari nenek moyang kita yang kayak apapun pangkatnya, tapi jika ternyata di situ tidak aman atau iman dan akidah kita, tidak perlu kita mempertahankan tempat tersebut demi keselamatan anak-anak kita, keluarga kita. Kita bisa meninggalkan tempat tersebut. Dan memang di situ ada tugas kita untuk membuat perubahan di tempat kita tinggal. Akan tapi harus kita pikirkan juga, siapa yang bersama kita.
agar bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW di rumah kita minimal, sebelum kita menegakkan syariat di kampung kita. Ada orang-orang munafik pada zaman Nabi di saat diajak hijrah, mereka banyak alasan. Dan hijrah di situ kadang bukan untuk tujuan menghindar daripada ancaman akidah, akan tapi untuk berkiprah lebih besar lagi. Jadi syariat hijrah ini indah untuk menjadi lebih besar lagi dalam berdakwah, dalam berjuang. Sehingga hijrah ini di samping lihat para ini syariatnya. Nah, Nabi SAW berhijrah. Sunnatullah untuk Nabi Muhammad adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan begitu juga di dalam berdakwah, para orang-orang besar banyak mereka melakukan hijrah dari tempat ke tempat. Ada di antara mereka yang tidak hijrah, akan tapi banyak di antara mereka adalah melakukan perpindahan dari tempat ke tempat dengan niat seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW, adalah untuk memperluas dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak usah ragu. Sehingga jangan ragu anak-anak nanti di saat harus dihijrahkan pergi. Ini mukadimah untuk anak-anak. Di saat harus dihijrahkan ke Sumatera, dihijrahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut. Bumi Allah luas, tempat berpindah bisa di mana saja, dan disitulah insya Allah kemuliaan. Baik, ini ada orang-orang munafik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Illal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ini kejadian bukan kejadian hari ini, kejadian nanti. Kisah orang-orang munafik yang diajak berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan perkumpulan yang tidak baik menuju perkumpulannya Rasulullah. Mereka ogah-ogahan, enggan, karena ada kemunafikan di dalam hati mereka. Mau bersama Nabi takut nanti tidak ada makanan, takut begini begitu, sehingga mereka lebih senang bersama orang-orang kafir yang sebetulnya memang hati mereka masih kafir. Hati mereka masih kafir, hanya berikrar mengakui agama Nabi Muhammad karena ketakutan atau karena hal lain, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sebenarnya mereka adalah munafik. Jadi ada ini kisah orang-orang munafik. Di saat diajak keluar menuju kebaikan, mereka banyak beralasan. Dzalimi anfusahum, mereka telah zalim kepada diri mereka sehingga membiarkan mereka tetap berada di lingkungan kafir sampai mereka terpengaruh kepada kekafiran dan mati dalam keadaan kafir. Biarpun kafir batin munafik. Dan mereka di saat dicabut nyawanya oleh malaikat, dalam ayat lain disebutkan bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Zalim kepada diri sendiri adalah membiarkan dirinya bermaksiat, dan maksiat terbesar adalah kekafiran. Makanya kalau orang berzina itu zalim kepada dirinya sendiri. Kalau orang melakukan perjudian, zalim kepada dirinya sendiri. Orang melakukan keharaman, zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dia telah mencelupkan dirinya ke neraka jahanam. Maka disebut orang zalim kepada diri mereka sendiri. Maka disebutkan tatkala Allah, tatkala malaikat mematikan mereka-mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri, membiarkan dirinya larut dalam kekafiran karena pergaulan yang kafir, atau larut dalam kebejatan moral karena lingkungannya bejat sehingga tetap berada di situ hingga ia terbawa kepada kebejatan tersebut, akhlak yang tidak baik, melakukan dosa-dosa besar karena lingkungannya, diingatkan untuk meninggalkan tempat tersebut tetap tidak mau, maka masuklah dia dalam kebejatan tersebut. Dan orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri waktu dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat, dengan rasa susah payah, sakit, susah payah. Dan di saat seperti itu nanti akan ditanya, kenapa kok sampai seperti ini? Keadaanmu mengenaskan sekali. Cabut nyawanya dengan seksa, tersiksa. Cabut nyawanya dengan tersiksa. Dan mati dalam ketakutan. Di alam barzah tersiksa. Kenapa? Kalian semua kok seperti itu? Qalu fima kuntum. Kenapa kok kamu seperti itu? Menikmati tempat yang tidak baik, menikmati tempat kekafiran. Dan itu tidak terjadi kepadamu kecuali karena kemunafikanmu. Kurang percaya bersama orang-orang mulia.
seperti bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang yang biarkan dirinya terus larut dalam kekafiran, tidak mau berhijrah sehingga mati dalam keadaan kafir, atau mungkin dia larut dalam lingkungan yang tidak baik. Hati-hati yang berada di lingkungan tidak baik, berpikirlah untuk hijrah, meninggalkan tempat tersebut, biarpun harus menjual tempat tersebut. Jangan sampai tiba-tiba naudzubillah kita baik tak taunya ketemu di anak, dan alangkah banyak kerusakan. Anak kita tidak mungkin 24 jam bersama kita sebagai orang tua. Dia harus bermain di halaman rumah kita, bertetangga dan seterusnya. Sementara tetangganya orang yang tidak kenal Allah, mengajari ketidakbaikan, mengajari kebrutalan, tanpa disadari seorang bapak ibu yang ahli sujud, ternyata anaknya tidak kenal sujud. Seorang bapak ibu yang sangat takut kepada keharaman, ternyata anaknya berzina atau pemabuk. Dan ini terjadi. Nah ini. Dan mereka di saat seperti itu nanti beralasan. Kenapa kamu seperti itu? Yang lain pada hijrah meninggalkan tempat kotor, tempat busuk, tempat yang menjerumuskan. Semuanya pada pergi, kalian tetap berada di situ. Kenapa? Qalu kunna mustata'afina fil ard. Kami orang lemah, nggak mampu. Di sini ada orang tidak mampu secara sesungguhnya, ada orang yang pura-pura tidak mampu. Ini mustata'af yang pura-pura. Beralasan dia tidak mampu, kami tidak punya bekal, kami tidak bisa meninggalkan tempat ini, macam-macam beralasan. Padahal mereka bukan orang tidak mampu secara sesungguhnya. Mereka sebetulnya mampu. Ini mustata'afin yang pertama ini adalah ngaku-ngaku tidak mampu. Dan banyak orang semacam ini. Termasuk dalam ini kalau kita bahas tentang hijrah ini dalam segala hal. Kalau kita kembali kepada hadis Sayyidina Umar bin Khattab tentang hijrah, innamal a'malu binniyat, harus ada kemauan di dalam hati kita untuk meninggalkan ketidakbaikan menuju kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita ini tergantung bagaimana kekuatan niat di dalam hati kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kau niatkan itulah yang akan dilihat oleh Allah. Man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Kalau ada orang niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Kalau hijrahnya hanya untuk mencari dunia, meninggalkan tempat, ini biar banyak orang pergi ke tempat lain bukan karena untuk mencari agama, tapi hanya mencari dunia, dia akan mendapatkan dunia saja. Untuk mencari perempuan, dapat istri saja. Jadi perpindahan itu harus ada tujuan mulia, yaitu akhirat, kemuliaan. Dan hijrah, maka di sini digambarkan hijrah ini satu yang harus dilakukan oleh seorang hamba, membuat satu perpindahan. Dan kita harus melakukan hijrah. Hijrah hissi, hijrah ma'nawi. Hijrah ma'nawi adalah hijrah batin kita. Mulai dari mohon maaf saat ini yang berada di, alhamdulillah banyak beberapa hari kita kedatangan hamba-hamba yang diangkat oleh Allah, yang mereka hijrah dalam pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang berada di dunia riba. Contohnya ia sudah bersepakat dengan istrinya yang dua-duanya adalah tempat yang haram tersebut untuk berhijrah. Pergilah, hijrahlah dia. Katanya saat ini ujiannya adalah susah untuk mencari rezeki. Makanya itu engkau akan diangkat lebih tinggi lagi derajatmu. Karena hitungannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu untuk hijrah menuju kemuliaan. Bahkan ada di dalam perjalanan hijrah mati, ada nanti akan disebutkan. Semakin tersiksa atau makin berat orang yang berhijrah dengan Nabi seperti apa? Dimulai dari Nabi SAW di saat mau hijrah, secara hissi, secara fisik, yang sekaligus juga hijrah secara maknawi. Bagaimana Nabi menemukan, bagaimana Nabi Muhammad SAW menemukan kesusahan di saat berada di gua, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri juga menemukan kesusahan, sengat binatang di dalam gua.
dan tidak membawa bekal yang cukup, karena memang perjalanan yang harus sembunyi-sembunyi waktu itu, dan seterusnya, dikejar oleh musuh dan seterusnya. Dan begitulah hijrah. Maka perlu dibangun keyakinan, sehingga banyak orang-orang munafik yang ragu untuk hijrah. Maka siapapun saat ini yang berada di tempat yang haram, ayo yakin hijrah. Bahkan ada yang disebutkan ada mati di tengah jalan, ditulis oleh Allah sebagai orang yang telah sampai kepada kemuliaan yang sungguhnya. Ini perlu membangun keyakinan. Dan ada beberapa orang kemarin yang ngadep kepada kami, mereka hijrah. Dan waktunya kita hijrah. Mungkin dari pekerjaan yang selama ini Anda bekerja di tempat tersebut harus melanggar Allah dengan misalnya membuka aurat Anda. Hijrah. Atau Anda di tempat itu harus melakukan keharaman yang Allah lebih tahu. Hijrah. Harus ada keberanian untuk itu. Dan berat untuk melakukan hijrah ini. Akan tapi, kalau hijrah kepada Allah, akan menemukan Allah. Kalau hijrahnya kepada Allah, dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya hanya untuk dunia, dapat dunia saja dia. Setelah di akhirat miskin, dia melarat, tidak punya apa-apa. Dan jangan beralasan, kecuali betul-betul kita tidak mampu. Ada memang nanti disebutkan orang-orang yang tidak mampu yang secara sesungguhnya. Mereka yang pura-pura tidak mampu, sebetulnya dia mampu. Kunna mustad'afina fil ard, kami orang lemah, tidak mampu untuk melakukan hijrah secara fisik tadi mau pergi. Atau hijrah secara maknawi, ya, kalau saya tidak mampu mikir nanti anakku kuliah bagaimana dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Perlu penjelasan bahasanya. Untuk sekolah tidak harus membayar mahal, untuk makan tidak harus mahal, untuk pindah dari tempat ke tempat tidak harus punya mobil pribadi. Untuk hijrah, untuk hidup bernaung tidak harus kita punya rumah megah. Rumah megah pun akan ditinggalkan oleh kita. Kita bisa ngontrak rumah kecil-kecilan yang penting halal, bersih, selamat. Dan memohonlah kepada Allah, semoga setelah itu Allah membuka kebaikan untuk kita. Jangan beralasan aku tidak mampu. Aduh, ini kekuatan iman. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dikatakan kepada mereka itu yang malas-malas untuk hijrah, kenapa kok masih tetap di situ? Bukankah bumi Allah itu luas? Rizki itu bukan hanya di perusahaan itu. Banyak orang kaya di perusahaan sana. Banyak orang kaya kan bukan dari perusahaan yang selama ini kau tekuni di situ, bukan. Jika itu lembaga yang di situ ada keharaman yang telah memberikan rizki kepada banyak orang, apakah semua orang makan dari situ? Tidak. Jutaan manusia tidak bekerja di situ, mereka juga makan dan bermacam-macam. Rizki Allah ada di mana-mana, luas. Dikatakan bumi Allah luas. Atau hajiru fiha, untuk kau hijrah kepadanya. Hijrah fisik menuju tempat kemuliaan. Biasanya kita itu terikat dengan kemapanan, sehingga tidak mau membuat satu perubahan. Merasa nyaman di tempat tersebut, biarpun nyamannya nyaman nisbi. Nyamannya itu udah nyaman di situ karena gambarannya adalah takut susah. Termasuk para juru-juru dakwah pun demikian, karena sudah nyaman di tempatnya sendiri, antara musola dengan rumahnya, sudah selesai. Setiap hari yang ngajar begitu, sementara tetangganya butuh kepada dakwah dan tausiahnya, sehingga merasa nyaman situ, sudah cukup. Tidak ada inovasi untuk berkembang, tidak ada keinginan untuk mengembangkan dakwahnya. Ini juru dakwah. Sehingga kadang dakwah hanya satu model saja. Sementara kita harus memperbanyak media dakwah, macam-macam dakwah, sesuai dengan bermacam-macamnya aktivitas manusia dan bermacam-macamnya kelompok. Maka harus dakwah bermacam-macam seperti itu. Jangan beralasan aku tidak mampu. Jadi beralasan mustad'af itu alasan, kecuali tidak mampu beneran. Beralasan tidak mampu tidak diperkenankan. Mungkin ada seorang ustaz hanya punya ilmu agama saja. Memang Anda tidak punya duit. Insya Allah yang punya duit nanti akan membangun. Dan jangan sampai yang punya duit lalu beralasan, aduh, saya mau berdakwah tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan uangmu. Makanya selama ini motivasi dakwah yang kami sampaikan,
untuk berhijrah menuju Allah, berhijrahlah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Hijrah kepada Allah. Yang punya ilmu dengan ilmunya, memberikan contoh yang baik kepada hamba-hamba Allah dan menyampaikan kebenaran kepada hamba Allah. Yang punya kekayaan membantu orang yang berjuang dengan lidahnya tadi, membantu ustadz, membuatlah pesantren. Yang punya jabatan mempermudah urusan pondok dan seterusnya. Yang punya tenaga dan seterusnya. Tidak boleh beralasan saya tidak mampu. Ini akan menghambat seorang ustadz pun di saat dia tidak punya duit bisa terhambat gara-gara mustad'af palsu ini. Lalu beralasan, kenapa kau tidak berjuang di jalan Allah? Aduh, belum punya modal nih, saya mau kerja dulu dan seterusnya. Bekerjalah dia. Lupalah dakwah, ilmunya hilang. Seperti orang yang tidak pernah belajar lagi. Akan tapi lihat, bumi Allah luas. Artinya apa? Di mana-mana ada pejuang. Di mana-mana ada rizki. Semua yang melata di atas bumi Allah akan beri rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang tertinggalkan dan Allah melihat semuanya. Maka yakinlah dengan ini semuanya. Berhijrah menuju kemuliaan. Walaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ada di antara mereka yang tempatnya benar-benar neraka jahanam, yang meninggalkan hijrah, tidak mau berpindah menuju tempat mulia, tapi karena kekafiran di dalam hatinya. Tidak mau bersama Nabi SAW. Ada di antara mereka yang mustad'afin, benar. Nah, ini kita golongan mana untuk hijrah kira-kira? Jangan sampai kita termasuk yang berada di neraka. Kalau dalam kisah ini adalah orang-orang munafik yang saat itu bersama Nabi, terlihat mereka adalah mengaku Islam, akan tapi diajak hijrah mereka tidak mau. Kenapa? Mereka lebih menikmati bersama kaum musyrikin. Padahal bergabungnya dia dengan orang musyrik, orang fasik adalah akan memperbanyak sawat apa perkumpulan mereka, sehingga perkumpulan syiar mereka, kebesaran mereka. Maka Anda membesarkan syiar orang kafir, kita bersama mereka. Di perusahaan yang kafir membesarkan syiar mereka. Nah ini subhanallah. Di perusahaan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, membesar syiar mereka. Di tempat kekafiran membesarkan syiarnya orang kafir. Padahal mereka adalah orang yang mengaku Islam, akan tapi karena mereka berkumpul dengan orang-orang kafir, dipikir orang kafir itu banyak. Padahal sebenarnya memang di dalam hati mereka masih ada kekaguman dengan orang kafir. Belum cinta betul dengan Nabi, atau bahkan tidak cinta. Sehingga diajak Nabi tidak mau. Mestinya kalau sudah seruan Nabi, ini seruan siapa? Dan akan dibawa kemana oleh Nabi? Tidak akan dibawa tersesat. Nabi yang paling tahu tentang jalan kebenaran. Nabi yang paling mengerti tentang cara hidup. Lah kok diajak hidup cara Nabi enggak mau, tersesat engkau. Bisa saja kau mati masuk neraka jahanam. Yakini bahasanya jalan yang dibawa Nabi yang dijelaskan para ulama adalah jalan yang paling benar, enggak usah takut. Ikutilah. Diajak kemana? Ayo ikut. Kalau itu adalah ajakan dari Nabi SAW, termasuk ajakan Nabi yang sudah diterjemahkan oleh para ulama-ulama, mengajak kepada kebaikan. Jangan ragu. Ayo hijrah semuanya. Lingkungan yang tidak baik termasuk, masya Allah. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani wa la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali memang betul ada orang mustad'af yang sesungguhnya, orang yang tidak mampu. Kejadiannya waktu ada di Mekah adalah orang laki-laki tapi dia lemah, tidak mampu melakukan perjalanan, tapi hatinya rindu untuk berhijrah bersama Nabi. Tapi dia sangat tua. Atau wanita-wanita yang saat itu betul-betul, karena wanita perjalanan adalah perjalanan yang panjang dan mereka lemah. Artinya memang ada yang dari hamba-hamba Allah yang mustad'af secara sesungguhnya, bukan pura-pura. Ini gambarannya pada zaman Nabi SAW. Artinya ada orang yang dimaafkan di saat mereka tidak ikut hijrah. Kalau kita kembangkan hijrah secara hissi atau maknawi, hijrah secara fisik atau secara makna batin, maka ada orang yang betul-betul tidak mampu. Karena yaitu tadi mungkin tidak punya bekal secara sesungguhnya. Tidak punya bekal secara sesungguhnya, mau hijrah, meninggalkan tempat tersebut. Tidak mungkin, artinya kalau di sana sudah ya mati.
Kalau di sana sudah bakal hancur, nggak bisa melakukan perjalanan sampai ke tempat tersebut. Kalau aku pindah dari tempat ini, hancur semuanya. Nah ini kalau seperti itu, mustata'af. Tapi kadang-kadang mustata'afnya mustata'af palsu. Hanya rasa takut dibayang oleh bayang-bayang. Bagaimana aku nanti hidup di sana? Bagaimana aku akan... Kita punya Tuhan Allah yang maha tahu tentang hambanya. Dan Allah adalah maha kaya. Dan Allah maha mencukupi kepada hambanya. Ini perlu dibangun keyakinan semacam ini. Sering kita hadirkan anak-anak kita yang mau juru dakwah, jadi juru dakwah di mana-mana. Sudah, jangan takutlah Pak. Jangan menggantungkan sesuatu yang ada di tangan orang. Menggantunglah kepada Allah. Biasakan dengan kesederhanaan, mau berjuang di jalan Allah. Tinggalkan tempat yang katanya aku makan enak, menuju tempat tersebut. Di sana pasti ada makanan juga. Allah tidak akan membiarkan hambanya mati dalam keadaan kelaparan. Tentu ada. Dekatlah kepada Allah, Allah akan berikan rezeki tanpa engkau duga-duga. Baik. Ada orang-orang yang dimaafkan. La yastatuna hilatan. Dia tidak mampu, dia bisa. Tidak punya kemampuan untuk pergi ke sana. Benar-benar tidak punya kemampuan. Ukurannya adalah hakikat. Kalau orang bercerita tidak mampu, bisa saja, aduh saya tidak mampu, saya belum siap dan sebagainya. Ada orang yang punya kekuatan lebih rendah daripada kekuatanmu pun bisa. Berarti pengakuanmu itu adalah bohong. Berarti yang perlu dibangun apa di sini? Keyakinan. Setiap hari kita perlu membangun keyakinan. Semakin kuat. Keyakinan. Dan hidup kita selalu dengan keyakinan. Kecuali urusan dengan Allah saja kita menjadi kurang yakin. Ini problem sebetulnya. Kita tuh sudah biasakan hidup tuh dengan yakin sebetulnya. Tapi urusan dengan Allah saja kita kurang yakin. Yang mau naik angkot itu gak usah tanya sopirnya bisa nyupir atau tidak. Yakin sopirnya bisa, makanya Anda naik angkot. Mau naik pesawat, Anda yakin pilotnya adalah bisa nyetir. Yakin. Gak ada yang mikir nih pesawatnya, tidak ada. Urusan dengan Allah saja kita tidak yakin. Ini problem sebetulnya. Coba Anda naik sepeda. Yakin. Sepedanya sudah benar, biarpun kadang macet kena ini. Semuanya kita hidup dengan yakin. Anda beli ke warung yakin tidak ada racunnya. Maka Anda makan lahap sampai nambah kan. Semuanya Pak ini hidup kita dengan keyakinan semuanya, kecuali dengan Allah saja ini yang jadi problem ini. Coba lihat. Kalau Anda masuk warung ragu ada racunnya, nggak bakal beli itu. Saya masuk warung nih kayaknya ada racun, ya jadi beli. Tapi semua dengan yakin. Coba hidup kita semuanya kita biasa dengan keyakinan. Cuma dengan Allah saja ini yang kita kurang yakin. Jadi perlu dibangun adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una hilatan, enggak mampu. Dimaafkan kalau enggak mampu. Wala yahtaduna sabila, enggak tahu jalan. Enggak tahu jalan bermacam-macam. Maknanya enggak tahu jalan secara sesungguhnya, nanti dia tersesat, telah hilang, bunuh diri. Gak punya kemampuan, sementara tempat bahaya, berbahaya juga. Bahaya. Nah ini. Jadi ada hamba-hamba yang betul-betul tidak mampu, dan itu ukurannya adalah kejujuranmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketulusanmu kepada Allah untuk kalian bisa hijrah. Fa'ulaika asallah, mereka itu semoga adalah hamba-hamba yang oleh Allah ayyafu anhum, diampuni oleh Allah. Kalau yang demikian itu adalah hamba yang diampuni oleh Allah. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Maaf. Allah Maha Pemberi Maaf. Jadi kalau keadaanmu betul-betul tidak mampu, dengan secara sesungguhnya, dan kalian ukur sendiri. Kalian mengukur sendiri, dan mengukur adalah keimanan. Bukan teori akal kita. Jadi akal nggak masuk di situ, tapi keyakinan kepada Allah. Kalau akal berkata, bagaimana saya meninggalkan gaji segini banyak? Apakah mungkin saya dapat gaji lebih banyak lagi? Nah, apakah mungkin? Padahal semua tahu dah, mungkin sekali gaji lebih banyak dari itu di tempat lain. Padahal tahu. Jadi belum membangun keyakinan untuk bisa berhijrah menuju kemuliaan. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Yang hijrah
di jalan Allah. Yang meniat hijrah tadi dengan penuh keyakinan Allah akan berikan pertolongan. Yajid fil ardi, dia akan menemukan di bumi Allah muraghaman, tempat-tempat untuk berpindah. Katsiran, yang banyak ternyata, subhanallah. Ternyata di luar sana lebih luas. Ternyata bukan perusahaan ini tok di luar sana, banyak ribuan jutaan perusahaan yang bisa menyelamatkanku. Ternyata usaha banyak di sana, bukan hanya ini saja. Kenapa kok aku seolah-olah rezekiku hanya di sini saja? Jadi kenapa ini? Kenapa hidupku kok seperti hanya di lingkungan yang sempit ini? Padahal anakku terancam perzinaan, anakku terancam kemungkaran. Kenapa? Padahal di sana lebih luas lagi. Sadari makna ini. Muraghaman, tempat-tempat untuk berpindah, tempat-tempat untuk hijrah di sana itu banyak. Katsiran, wasa'a, luas. Kadang-kadang bingung mau keluar dari tempat tersebut yang di situ haram, dia harus kadang bekerja satu tempat. Semoga Allah memberikan keyakinan kepada hamba-hamba seperti itu. Bekerja di tempat gajinya 1 juta, 1,5 juta, tapi ternyata haram, dia harus membuka aurat mereka, kemudian meninggalkan sholat segala macam. Untuk meninggalkan itu berpikiran nanti makan dari mana dan seterusnya. Padahal ketahuilah Allah maha luas dengan rahmatnya, Allah maha kaya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Kalau seandainya ada orang meninggalkan tempat tinggalnya menuju Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian mati di tengah jalan Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Sudah dicatat sebagai orang yang selamat. Maka dimulai sekarang niat. Niat hijrah hari ini, biarpun prakteknya mungkin besok atau lusa atau minggu depan. Jangan sampai ketinggalan niat. Niat, saya akan hijrah dari tempat mungkar ini, saya akan hijrah dari pekerjaan yang haram ini. Setelah kita yakinkan niat, kalau tiba-tiba mati semoga termasuk orang yang selamat. Sudah berhijrah kita, hijrah batin kita dulu. Kita membenci pekerjaan yang selama ini kita tekuni. Ternyata mati di tengah jalan, yudrikul maut, mati, sudah dapat pahalanya orang hijrah. Tapi pas Allah adalah menikmati, lalu beralasan, aduh bagaimana ini, sudahlah, repot di sini saja. Tapi kalau sudah ada di dalam hati kita niat untuk hijrah, menuju kemuliaan, menuju Allah, biarpun belum sampai ke tempat tersebut kok mati. Nah, ini khawatirnya kan mati di tengah jalan, mati sewaktu-waktu. Nggak pandang, malaikat itu kalau mencabut nyawa tidak harus buka kepalanya ada uban atau tidak, nggak penting itu. Tidak harus yang berpenyakit, seger bugar bisa mati. Tiba-tiba mati, belum ada niat untuk hijrah. Tiba-tiba mati, dalam hatinya belum ada niat untuk hijrah, belum ada keinginan untuk hijrah, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Na'udzubillah. Tapi kalau sudah ada kemauan, barangkali sudah merencanakan, seandainya dicabut oleh Allah di tengah kita berusaha tersebut, maka kita sudah mendapatkan pahala untuk hijrah. Jangan beralasan kita, sudahlah. Jangan menjadi mustad'af palsu tadi. Kecuali Anda betul-betul mustad'af, orang tidak mampu secara sesungguhnya. Tapi ingat, membangun keyakinan akan kita sadar mana mustad'af palsu tadi, orang yang lemah palsu tadi, atau orang yang lemah secara sesungguhnya. Tapi jika Anda benar-benar lemah sesungguhnya, nggak ada masalah, diampuni oleh Allah. Tapi kalau pembohong, hanya sebabnya karena kita kurang yakin kepada Allah, maka na'udzubillah. Takut kita adalah termasuk golongan orang yang di neraka Allah karena kemunafikan. Kita lebih senang dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Yang berada di kubang kehinaan, ternyata ada niat di dalam hatinya untuk berhijrah. Ketahuilah Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Anda sudah memulai berhijrah, ternyata didahului oleh kematian, belum sampai ke tempat tujuan. Ketahuilah Allah Maha Pengampun atas dosa-dosamu yang lalu. Para ulama mengatakan bahasanya hikmah faedah daripada hijrah adalah mengundang pengampunan dari Allah. Ini mengundang pengampunan, menjadi Allah mengampuni
dosa-dosa kita, berhijrahlah. Dalam makna hijrah yang lebih luas lagi. Rahimah, dan Allah Maha Kasih. Kasih sayang kepada hambanya. Tahu hamba ini adalah hamba yang punya niat baik. Allah tidak pakai hitung-hitungan, sudahlah. Enggak usah pakai hitung-hitungan Allah. Ya sudah, kalau niatnya benar akan aku beri dia. Allah Maha Kasih kepada hambanya yang ingin baik. Allah Maha Kasih kepada hambanya yang menuju kepada kebaikan. Biarpun belum sampai kepada tujuannya, tapi niatnya dilihat oleh Allah, akan diberi oleh Allah. Allah Maha Kasih. Kalau kita kan enggak bekerja, baru mulai mati, ya enggak dapat karena belum kerja. Tapi dengan Allah sangat mudah. Maka kemudian ini diambil. Semuanya berniat hari ini. Menghijrahkan dirinya, menghijrahkan jasadnya, menghijrahkan batinnya, menghijrahkan keluarganya, menghijrahkan karyawannya, menghijrahkan semua yang bersamanya dari murka Allah menuju ridha Allah. Hijrahkan keluarga kita, hijrahkan pembantu kita itu yang saling masih bermaksiat dengan membuka auratnya misalnya, atau jarang melakukan salat. Hijrahkan mereka. Niat saat ini, detik ini, perbanyaklah niat agar semakin yakin, maka keyakinan itulah kendaraan menuju sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.